kuat tiba-tiba ngedrop gitu, nggak ada. Maka inilah kaunuhu dan seterusnya. La tasihal ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Wah, kalau begitu sesatlah Ustaz belajar sifat 20 ini. Sesatnya di mana? Sifat Tuhan itu kan banyak. Ud'ullah awid'ur rahman ayyamma tad'u walahu asmaul. Kan banyak sifat Allah. Berarti orang kaji sifat 20 nggak masuk surga dong. Loh, kenapa nggak masuk surga? Karena dalam sifat 20 nggak ada sifat ridho. Ini gara-gara salah paham. Ya. Yang dibahas dalam sifat 20 ini wajib dan mustahil. Wajib itu apa wajib? Ya wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi Allah wajib ada apa enggak? Wajib. Jadi kalau enggak ada Allah berdosa gitu. Makanya wajib pada fikih dan wajib pada tauhid beda. Kalau wajib pada fikih, ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Diberi pahala karena melakukannya, didosai karena meninggalkannya. Itu wajib pada fikih. Kalau wajib pada tauhid, la yatasawwaru fi aqli adamuh. Tidak terbayang pada akal tiadanya. Allah ada enggak? Ada. Tak terbayang kalau Allah tak ada. Mustahil tak ada. Allah berilmu enggak? Iya, mustahil bodoh. Sedangkan sifat yang selain 20 ini, kenapa enggak dimasukkan? Karena menerima yang lain. Menerima yang lain. Allah menghidupkan apa enggak? Terus mustahil mematikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini saya mengikuti ceramahnya Ustadz Abi Maulana ya, yang sering ngelantur itu. Apa dia ingin membaca kitab? Tidak membaca kitab, menurut saya hanya lebih pada konsep pemikirannya sendiri itu. Jadi dia bikin Islam menurut nalar dia gitu. Itu yang saya pahami dari Ustadz Abi Maulana ya. Terutama ketika berbicara tentang ma'rifatullah ya, mengenal Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ya kalau mau berbicara kebenaran, lihatlah pada abad pertama Islam, apakah ada pemikiran-pemikiran seperti Abi Maulana itu saja gitu. Jadi kalau mau melihat abad pertama, orang yang berpikir seperti Abi Maulana jelas tidak ada gitu. Islam itu ukurannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang memperdebatkan ayat-ayat itu. Misalnya ya istawa 'alal 'arsy. Tidak ada seorang pun yang kemudian memperdebatkan mereka itu apa? Sami'na wa ata'na. Ketika itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menerima, mentaati. Menerima ayat itu. Nah, ini sebagaimana yang ditulis oleh tafsir Imam At-Tabari di dalam tafsirnya itu ketika membicarakan bahwa tidak ada seorang pun sahabat yang menolak arah, misalnya ketika disebut atas, tidak ada yang menolak itu. Seharusnya Ustadz Abi Maulana itu belajar bukan hanya sekedar ya main mantek saja gitu ya, untuk membenarkan semua paham. Kalau artinya kalau memang semua paham benar itu sudah tidak ada yang salah lagi gitu. Padahal kalau dilihat itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, yaitu mereka berpegang teguh kepada sunnahku, mereka berpegang teguh kepada pemahamanku,
mereka berpegang teguh kepada cara-caraku. Itu di dalam beragama. Berkaitan dengan sifat Allah misalnya, ya tentu saja kalau berbicara sifat Allah, sudah pasti yang dimaksud adalah sifat-sifat yang disifatkan oleh Allah. Tidaklah kemudian merasa lebih bijak dari Allah, merasa lebih sempurna dari Allah, sehingga Anda harus mensifati Allah sesuai dengan kemauan Anda. Ya. Jadi kalau kemudian mensifati Allah dengan sesuai dengan kemauan Anda, itu namanya Anda sedang membuat Allah. Anda membuat Tuhan. Yang mungkin pendapat saya di mata Anda itu salah. Karena terus terang saja, pasti orang itu tidak mau disalahkan. Itu naluri manusia umumnya begitu. Jadi walaupun salah, kadang-kadang tidak mau disalahkan. Lah sekarang begini saja, ulama yang mana yang menolak istiwa alal ars dari kalangan sahabat Nabi itu? Siapa ulamanya? Adakah pemahaman istiwa sebagaimana sekarang ini? Kan harusnya begitu. Jadi bukan kemudian mengatakan oh semua itu pendapat benar, apakah kita akan menyalahkan pendapatnya Abdus Somad salah gitu, pendapatnya ini salah, pendapatnya ini benar gitu. Tidak demikian di dalam beragama. Agama itu hujjah. Mau berhujjah pun itu berdasarkan manhaj. Metode cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhujjah, metode para sahabat berhujjah, bukan kemauan Anda. Kalau Anda kemudian bikin hujjah untuk mempertahankan sesuatu yang tidak pernah ada di zaman para ulama, itu namanya Anda mengada-ngada. Itu ya. Jadi misalnya seperti istiwa itu, istawa alal arsy ar-rahmanu alal arsy istawa misalnya. Ya itu pernyataan Allah sendiri. Lah sekarang kalau di mana kemana saja kita menghadap di mana wajah Allah, itu ulama paham semua, ulama salaf tuh. Tidak seperti pemahaman Anda yang berpikir di mana-mana Allah ada di mana-mana. Tidak ada seorang pun ulama yang berpendirian ulama di mana-mana, Allah di mana-mana. Yang berpendirian Allah di mana-mana ini hanya Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Jadi bukan Ahlus Sunnah. Anda ingin membenarkan bahwasanya Allah ada di mana-mana, berarti memang akidahnya tidak jelas. Kalau kemudian Anda membenarkan satu, membenarkan di sana satu, nanti ada agama lain juga dibenarkan seluruhnya gitu. Ini parah lagi ini gitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Anda berkaitan dengan istiwa alal arsy itu memang firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana saja Anda menghadap, di sanalah wajah Allah. Di situ tidak dikatakan istiwa. Coba baca ayatnya dengan tegas. Tidak mengatakan di sana tinggal, di sana Allah, tidak. Yang ini ayat dengan kalimat pasti istawa alal arsy. Jadi Allah berkali, sampai beberapa kali ayatnya itu diulang-ulang oleh Allah. Nyata sekali itu ayatnya. Walaupun dibongkar, dibolak-balik itu di dalam berbagai macam kitab seperti yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari misalnya itu dalam kitabnya, atau Al-Lilkai dalam kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelas yang dimaksud istiwa itu apa, kecuali Mu'tazilah yang tidak bisa menerima Allah itu di atas arsy, yang sekarang berkedok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya sekelas Idrus Ramli itu misalnya, dia kan mengatakan sampai ayat Allah saja dikatakan alamat palsu, seolah-olah Allah itu penipu gitu ya. Coba di mata Idrus Ramli itu Allah penipu. Dia walaupun tidak mengatakan menipu, dia dengan sendirinya Allah menipu. Kenapa? Dia menyebut istiwa alal arsy itu alamat palsu Allah, berarti Allah menipu umat. Nah ini tuduhan Idrus Ramli ya, bukan saya, karena dia berpendirian bahwa Allah itu di arsy alamat palsu, berarti Allah telah membuat dusta. Karena apa? Dia logikanya begini, kalau Allah istiwa itu bertempat, terus yang mengatakan tidak bertempat di mana? Jadi harusnya dia ingin menciptakan Allah tidak boleh bertempat menurut Idrus Ramli gitu.
Allah tidak boleh tinggal di suatu tempat ciptaannya sendiri, itu tidak boleh gitu. Yang melarang itu Ramli. Nah itu dia. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama dahulu kala di zaman para sahabat, tidak ada seperti makhluk yang namanya Idrus Ramli itu. Jadi di situ ya kalau kita berbicara, kenapa saya mengatakan Idrus Ramli itu telah mendustakan Allah? Ya coba, dia telah membuat tuduhan palsu terhadap Allah, bahwa Allah itu dengan kalimatnya summastawa 'alal arsyistawa adalah alamat palsu Tuhan. Artinya Allah itu mengelabui kita dengan ayatnya bahwa Allah itu tidak tinggal di situ itu. Ini luar biasa pengertiannya ya. Benar-benar sebuah pengingkaran terhadap firman Allah yang sangat membahayakan bagi kualitas keimanan. Mungkin ini apa? Ini yang disebut tadi apa, mengenal ma'rifatullahnya itu apa ini? Ada lagi mengatakan awaluddin ma'rifatullah, itu bukan hadis, itu hadis palsu. Ustadz Abi Maulana itu. Jadi jangan dikatakan itu hadis. Jadi awaluddin ma'rifatullah itu bukan hadis. Kalau Anda itu menyatakan itu hadis, Anda telah juga yaitu apa? Membuat kepalsuan. Nah, jadi pengertian Allah di atas arsy ini adalah kalimat yang diulang-ulang oleh Allah, tidak seperti kalimat-kalimat lainnya itu diulang-ulang berkali-kali menetapkannya bahwa Allah itu berada di atas arsy. Dan ini tidak dikatakan di ayat-ayat lain yang mengulang-ulang ayat sebanyak itu, dan pembicaranya dikaitkan langsung dengan penciptaan alam semesta. Yang lainnya kan tidak yang berkaitan kemana saja kamu menghadap, itu soal ibadah. Kalau yang ini Allah sendiri mengatakan setiap kali berbicara langit dan bumi pasti Allah berbicara istiwa 'alal arsy. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kemudian setelah bicara inna apa khalaqas samawati sab'a samawati wa minal ardi mislahunna ila akhir, banyak kalimat-kalimat seperti itu di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah berbicara tentang penciptaan pasti berbicara istiwa. Kemudian sampai mengatakan ilas sama wa hiya dukhan. Nah, Allah itu membicarakannya bukan berbicara kepada yaitu kepada kemauan kelompok saja ya. Allah itu berfirman kepada semua umat bahwa Allah itu berada di atas arsy. Jadi kalau memang sifat 20 ya nggak usah lah. Sifat 20 itu ciptaan siapa? Ini mengenai sifat 20 misalnya. Itu ciptaan siapa? Jelas kan? Itu rekayasa dan ciptaan dari Maturidiyah dan Asy'ariyah, bukan Ahlus Sunnah. Bagaimana bisa kemudian Allah itu harus 20 sifatnya, wajib 20? Kalau di dalam kitab Aqidatul Awam kan disebut sifat wajib bagi Allah. Yang mewajibkan itu siapa? Bagi Allah itu yang mewajibkan itu siapa? Yang mewajibkan Allah kepada dirinya. Berarti Allah itu menetap, kalau dikatakan sifat wajib bagi Allah ini datangnya dari Allah yang mewajibkan, itu perlu firman, perlu ayat-ayat Allah yang mengatakan bahwa Allah memiliki sifat 20. Kok sifatnya Allah yang mensifati manusia? Memangnya Allah ciptaan seperti berhala? Allah itu bukan berhala. Kalau berhala disifati seperti itu mungkin benar. Ini Allah sang pencipta, seharusnya yang memberikan sifat Allah itu adalah Allah, bukan lainnya gitu. Baru benar di dalam memahami agama. Jadi kitab Aqidatul Awam itu apalagi kitab mimpinya seseorang. Jadi kitab mimpi ini masa dibuat landasan agama, kan lucu, konyol lah. Malah melebihi Nabi. Nabi saja nggak pernah ngarang-ngarang sifat 20 gitu. Sahabat saja nggak pernah ngarang-ngarang sifat 20, tabi'in nggak pernah ngarang-ngarang sifat 20. Lalu muncul makhluk yang ngarang-ngarang sifat 20, ini kan luar biasa ya.
Artinya ini kita disuruh meyakini sifat Allah menurut cara berpikir manusia. Naudzubillah min dzalik. Barangkali itu ya. Jadi Abi Maulana ini mungkin perlu banyak baca referensi. Jangan sufi lah yang dijadikan nalar pemikiran itu, lebih amburadul lagi, apalagi kebebasan berpikir. Kalau hanya sekadar ingin bebas berpikir sesuai dengan kemauan, semua orang bisa berpikir, tapi agama yang hancur. Karena setiap orang nanti akan membuat konsep agama, ini agama saya yang benar, di sana datang lagi ini agama saya yang benar, datang di sana lagi dengan manhajnya ini saya yang benar. Semua kelompok pada akhirnya aku benar. Rata-rata seperti Abi Maulana. Wah, repot nih. Akhirnya tidak ada yang salah, semua benar gitu. Itu barangkali dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.